Baik, perkenalkan nama saya Eufrasia Oliva Jelita. Saya berasal dari kelas 10D. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam siklus hidrologi yang terdiri atas 3 jenis. Ada apa saja? Yuk simak bersama. Pengertian siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Kalau secara definisi, hidrologi itu artinya ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Nah, kalau siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Simpelnya, air yang ada di bumi menguap jadi awan terus turun lagi menjadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Jenis-jenis siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 jenis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 jenis siklus hidrologi yang terjadi di permukaan bumi. Yang berikut siklus air sedang. Nah, kalau siklus air sedang, hujannya nggak terjadi di laut ya, tapi terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, terkoordinasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus air pendek kali ini, hujannya turun di darat. Jadi, ketika sudah mengalami koordinasi awan, bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Dikarenakan adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat, sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut sehingga bisa kembali mengulangi siklusnya. Air yang jatuh di darat tidak selalu menjadi runoff, tapi bisa juga malah mengalami interpretasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau artinya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan tetap mengalir ke laut, tapi prosesnya bakal lebih lama. Yang ketiga, siklus air panjang. Yang terakhir sudah namanya. Jadi siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi, tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Ini dikarenakan awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin atau kondisi suhu udara di atmosfer saat ini sedang rendah. Setelah musim semi, salju atau esnya mencair mengalir di permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut. Bumi mengulang kembali siklusnya dikarenakan prosesnya yang panjang. Siklusnya dinamakan siklus panjang.